Pengamanan menjadi unsur penting demi kelancaran peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Gabungan pasukan TNI dan Polri dikerahkan di sejumlah titik vital. Pengamanan yang berada di kawasan IKN jelang upacara di 17 Agustus pertama di Ibu Kota Nusantara ini menjadi penting. Salah satunya ini ada Happy dan juga ada Luna. Ini adalah mereka termasuk sebagai bagian dari pengamanan jelang upacara baik titik-titik proklamasi ataupun juga upacara penurunan bendera. Dan selain itu ada ribuan personil gabungan TNI dan juga Polri yang sudah bersiap di IKN untuk pengamanan karena terutama yang menjadi paling penting adalah pengawasan dari tamu VVIP, VIP dan juga tamu undangan lain yang jumlahnya 1.300 pada pagi hari dan 1.300 pada sore hari, termasuk juga masyarakat umum yang juga diajak untuk menikmati peringatan kemerdekaan ke-79. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa skema pengamanan upacara peringatan kemerdekaan Indonesia pertama di IKN, kita sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto. Selamat pagi Pak, ini sepertinya pagi ini sudah selesai dilakukan apel gabungan pasukan begitu ya Pak untuk pengamanan. Ini berapa personil sebenarnya yang terlibat di dalam pengamanan ini dan titik-titiknya yang menjadi konsentrasi ada di mana saja Pak? Iya, untuk pagi ini tadi kami baru saja selesai melaksanakan gelar pasukan dalam rangka pengamanan VVIP dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Polda Kalimantan Timur ini kami menerjunkan kurang lebih 2.000 personil yang tersebar di banyak titik mulai dari Balikpapan sampai di IKN. Ini kita bagi sesuai dengan kerawanan di tiap-tiap titik. Baik Pak, ini untuk titik-titiknya ini berarti mulai dari penginapan, jalan ini boleh dijelaskan Pak skemanya ini mulai dari tamu datang sampai di IKN ini yang menjadi perhatian Polri ada di mana Pak? Ya. Tamu dari VVIP, tamu VIP, jajaran menteri dan lain sebagainya yang tiba di Balikpapan ini tentunya ada di Bandara Sepinggan, kemudian mereka akan menginap di beberapa hotel, beberapa tempat penginapan yang memang sudah mereka pesan atau sudah disiapkan oleh panitia. Di sini juga dilakukan pengamanan, selain di bandara juga ada pengamanan rutin, di penginapan karena ini ada tamu-tamu penting juga dilakukan pengamanan oleh teman-teman kami dari Polri. Kemudian sepanjang perjalanan karena cukup lumayan jauh dari Balikpapan ke IKN ini kurang lebih 2 jam perjalanan, dengan jalan biasa, ada jalan tol yang itu juga lebih singkat, tidak sampai 2 jam untuk bisa sampai ke IKN. Ada beberapa titik seperti kalau orang sini bilangnya Simpang Riko, itu simpang yang itu merupakan pertemuan dari berbagai arah kendaraan, orang beraktivitas di situ, sehingga kami menerjunkan agak lebih banyak dibandingkan titik-titik yang lain. Kemudian juga karena di sini konturnya turun naik, datarnya tidak terlalu banyak, sehingga di tempat-tempat seperti itu juga perlu kami turunkan personil. Kemudian juga di kawasan IT sendiri, itu adalah tempat yang cukup riskan, sehingga personil di kawasan IKN, di kawasan drop off misalnya, itu juga personilnya cukup banyak untuk bisa mengatur masyarakat, mengatur tamu undangan, menjaga ketertiban, memastikan keamanan ada di situ. Baik Pak, ini sekarang kita sudah masuk 1 hari jelang upacara besok. Ini Pak, ini sepertinya petugas sebenarnya sudah mulai bertugas, sudah jauh-jauh hari. Ini sudah mulai kapan? Dan kemudian untuk hari ini sudah ada giat apa? Mungkin geladi untuk jalannya tamu, apakah masih dilakukan juga ini Pak? Ya, kemarin kami melaksanakan geladi rangkaian mobilisasi tamu. Karena tamu-tamu masyarakat yang diundang itu kan ada dari Samarinda, ada dari Balikpapan, ada dari Pasir, tidak siap bergerak sendiri ke sana, tetapi harus menggunakan kendaraan yang sudah disiapkan oleh panitia. Dalam ini adalah bis-bis yang sudah disiapkan. Maka kemarin kami melakukan gladi rangkaian, supaya para sopir itu merasakan liuk-liuknya jalan menuju ke IKN, kemudian merasakan turun naiknya, supaya mereka
tahu performa kendaraannya seperti apa. Kami bisa mengevaluasi, oh ini, atau ini perlu disempurnakan, maka dengan tujuan besok pada tanggal 17 pagi ataupun 17 sore itu sudah berjalan dengan lancar sesuai harapan, tidak ada masalah. Baik, ini tentu saja persiapan, latihan semua sudah dikerahkan ya Pak ya, dan kita berharap tentu bersama ini dukungan Polri ini bisa memperlancar jalannya upacara besok. Terima kasih banyak Kombes Pol Lilianto atas waktunya bersama CNN Indonesia. Dan itulah tadi penjelasan langsung dari Kabid Humas Polda Kaltim, dan untuk agenda selanjutnya sebenarnya tidak hanya besok, melainkan mulai sore nanti ini rencananya Presiden Joko Widodo juga akan hadir langsung di IKN untuk melaksanakan malam renungan yang akan diadakan di Taman Kusuma Bangsa yang juga setelah diresmikan Presiden kemarin beberapa hari yang lalu, kemudian akan dilanjutkan dengan upacara detik-detik proklamasi dan juga penurunan bendera pada esok hari. Putri Demes, Maria Oktober, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur.